Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat murid-murid Bapak kelas 10 TKJ. Ini mohon maaf Bapak belum bisa mengajar, tapi insya Allah Bapak di hari Rebo udah mengajar lagi ya. Bapak masih ngelatih di beberapa SMK di Jakarta, ngelatih buat murid-murid di SMK-SMK buat persiapan USK atau uji sertifikasi kompetensi. Yang kelas 12 biasanya nanti mau USK tuh uji sertifikasi kompetensi. Mohon maaf ya Bapak pakai kaos kayak gini karena Bapak ngetek nih ngeteknya di rumah nih. Jadi mohon maaf kalau pakai kaos. Nah, di hari ini ada materi seperti biasa, ada materi dan tugas ya. Materinya apa, tugasnya apa? Nah, kita tonton dulu video dari Bapak, baru nanti di akhir-akhir bakal ada tugasnya apa aja ya. Nah, di hari ini kalau kalian ngelihat di layar video kalian nih, bentar di layar layar video lagi di layar handphone. Ini Bapak gede ini gimana ya? Bentar Bapak. Nah, hmm. Hari ini kita akan ngebahas yang namanya IoT atau Internet of Things. Nah, apa sih yang namanya IoT ini atau Internet of Things? Nah, Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Nah, Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Kevin Aston. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Things memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya ke internet. Waduh, apa sih kira-kira? Nah, kira-kira kalau di gampangnya, bahasa Indonesia yang gampangnya adalah alat yang bisa mengirim data-data secara apa? Secara real time, secara saat itu juga ke internet. Alat yang buat ngirim-ngirim data atau data atau ya data lah, data bisa gambar, bisa musik, bisa suara ke internet ya. Nanti akan kita bahas. Kebetulan nih Bapak udah siapkan beberapa perangkat contohnya ya. Nah, konsep dan cara kerja yang namanya IoT. Nah, konsep dan cara kerja IoT, Internet of Things. Jadi, konsep IoT itu ada punya tiga elemen utama. Kalau nggak ada tiga elemen utama itu berarti nggak bisa disebut Internet of Things, gitu ya. Harus punya tiga elemen utama. Pertama, perangkat koneksi ke jaringan internet. Perangkatnya itu harus terkoneksi ke jaringan internet. Kedua, ada cloud data center untuk menyimpan aplikasi dan database. Jadi datanya itu nggak disimpan di kalau zaman dulu mah di apa flash disk di hard disk nggak, dia simpannya di cloud ya. Ketiga, adanya barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT, bisa gateway, bisa sensor ya. Jadi ada barang fisiknya, jadi ada barang fisik, ada perangkat koneksi dan nyimpan datanya di cloud. Nah, itu gambarnya bisa ngeliat tuh di situ tuh di atas tuh yang biru. IoT arsitektur ya. Jadi harus ada sensor, harus ada gateway ya. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet. Ini sorry salah ketik ya. Setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja ya. Nah, ini nih, ini contoh-contohnya ya, salah satu contoh-contoh dari yang namanya Internet of Things. Ada yang namanya switch off TV. Nih, bayangkan ketika kita meninggalkan rumah dan lupa mematikan TV, kita bisa mematikan TV dari jarak jauh dengan hanya mengirimkan pesan ke rumah kita. Jadi, hanya dengan mengirimkan message lewat lewat handphone atau aplikasi kita bisa matiin TV. Nah, kalau di perumahannya Bapak nih, salah satu contohnya adalah mungkin yang paling mudah adalah ini, bentar CCTV ya. Jadi Bapak di perumahan Bapak itu ada CCTV yang bisa diakses. Nah, ini kan balik lagi ke atas nih. Nih.
barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT. Jadi barang fisik yang dilengkapi. Nah, ini perumahan Bapak nih ketika malam nih, kebetulan Bapak ngetiknya malam ya. Jadi nanti kalau Bapak di sekolah, kita akan belajar IoT lagi di sekolah. Nah, itu bisa diakses nih. Karena apa? Karena tiga elemen utamanya adalah satu, perangkat koneksi ke jaringan internet. Jadi di perumahan Bapak itu ada CCTV yang terhubung ke jaringan internet. Kedua, ada cloud data center. Jadi datanya itu disimpannya di cloud. Ketiga, barang fisik yang dilengkapi dengan modul IoT. Barang fisiknya apa? Kamera yang sudah dilengkapi dengan ini modul IoT. Jadi Bapak bisa mengakses kapan saja dan di mana saja nih. Nih ya, bisa digerak-gerakin juga nih. Tapi ini kecil ya, kalian mungkin nggak bisa ngelihat ya. Ini kecil. Jadi eh, kalau yang ini, kalau di dalam rumah Bapak punya ini ya. Mungkin kalian juga udah punya ya. Ada beberapa dari kalian punya ya. Ini mah di Tokped murah ya. Kalau ini yang indoor ya, kamera indoor. Jadi ini juga yang disebut Internet of Things. Kenapa? Karena nge-save-nya di cloud. Ya, nge-save-nya di cloud. Satu, perangkat connect ke jaringan internet. Jadi ini kan connect-nya ke internet kan? Nih, ini jaringan internet, connect-nya dia ke WiFi. Dua, cloud data center. Dia nge-save-nya di cloud. Ketiga, ada barang fisiknya. Ini barang fisiknya dan dilengkapi dengan modul IoT. Di dalamnya ada sensor segala macam yang ketika dia ngelihat ada pergerakan atau apa langsung ngirim ke WhatsApp kita gitu atau ngasih message ke kita ya. Kemudian apalagi? Nah, tadi adalah switch off TV ya. Yang tadi adalah switch off TV. Yang ini ya, ini adalah switch off TV. Kemudian berikutnya adalah apa? Internet of Things berikutnya adalah ini yang tadi Bapak kasih tahu nih, CCTV ya, CCTV di sini. Bahkan bila terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulan. Nah, jadi ini juga bisa mengirimkan kalau ada pergerakan di komplek Bapak nih ada orang, dia langsung ngirim ngirim ini message ya, ngirim eh, dia langsung bisa ngirim apa pesan ya ada di sini nih ada di message nih tuh ada sistem message tuh di situ ya jadi nanti jika ada pergerakan atau apa nanti ngasih tahu para penghuni jadi ini bukan oh ya ini bukan bapak doang yang bisa ngakses tapi semua orang di perumahan bapak nih ya kemudian berikutnya contoh konsep cara kerja nah ini colokan listrik pintar. Nah, ini Bapak bacain ya. Ide proyek untuk Internet of Things yang pertama adalah pembuatan colokan listrik pintar. Colokan listrik yang dimiliki dan dikoneksikan ke WiFi dan disambung dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven. Jadi kan kalian suka kepikiran nih, seumpama kalian udah di jalan terus, aduh tadi Magicom udah dimatiin belum ya? Nah, ini di Tokped juga ada namanya colokan listrik pintar. Jadi di Tokped kalian bisa beli. Jadi colok semua kalian lupa udah di jalan kalian bisa matiin aja tuh colokannya tuh stekernya. Bentar ya Bapak bukain dulu ya steker. Mana sih Tokped? Ada. Bapak jadi waktu itu sempat beli juga buat mesin pompa air Bapak nih. Takutnya kita di jalan udah di jalan cuma menuju kampung. Bapak nggak punya kampung. Ya, semua kalian ada yang mudik tuh. Bentar ya. Ini colokan listrik WiFi. Nih, beneran gampang. Pokoknya sekarang udah Internet of Things ya nih. Nih, no lihat colokan listrik Bardi nih. Nih 119.000. Nih, lihat bentar ya. Nih, 119.000 rupiah colokan listrik ya. Jadi seumpama kalian ada di jalan, udah di jalan, terus lupa, wah Magicom udah dimatiin belum ya? Atau tadi pompa air udah dimatiin belum ya? Nah, kalian tinggal matiin aja dari aplikasi ya, dari aplikasi langsung bisa dimatiin aja gitu. Nah, takutnya ada takut kebakaran atau apa, jadi ketika kalian udah di jalan, kalian bisa matiin. Nah, jadi nantinya Anda bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkoneksi pada colokan listrik. Jadi dia pakai WiFi ya. Berikutnya nih, berikutnya adalah Internet of Things cara kerja Smart Garage Door.
Nah, ini juga ya, seperti namanya Project Smart Garage merupakan proyek IoT yang dapat memonitor status pintu garasi sekaligus membukanya dengan fitur finger scan. Jadi sidik jari bisa membuka atau menutup yang namanya garasi. Apabila menerapkan proyek ini, Anda bisa memonitor garasi Anda dimanapun Anda berada melalui ponsel. Untuk akses membukanya pun akan lebih aman, karena harus melalui scan sidik jari yang ada di ponsel Anda. Jadi, kan ini ada scan ponsel ya, jadi untuk buka nutup garasi itu bisa lewat handphone Anda. Nah, ada lagi nih Smart Trash Can nih. Kalau Smart Trash Can mungkin ada di negara maju kali ya. Jadi tong sampah pintar. Tempat sampah pintar merupakan bentuk inovasi lainnya yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Dengan alat ini, Anda bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisir konsumsi bahan bakar. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak tersebut serta suhu bak. Jadi, inovasi ini tentu akan sangat berguna bagi mereka yang bekerja mengumpulkan sampah serta semua warga kota secara keseluruhan. Jadi, ini kalau sampahnya udah penuh atau suhu di tempat sampahnya udah panas, dia akan manggil yang namanya apa? Manggil namanya tukang sampah ya. Yang kalau ketika tong sampahnya udah kepenuhan, maka dia akan manggil yang namanya tukang sampah. Berikutnya apa lagi nih? Nih, Internet of Things penerapan di bidang lainnya. Ada smart cities, ada smart traffic, ada securities. Bapak jelasin, smart city berarti kota pintar, membantu kelola kota yang efektif melalui sensor secara real time. Ada smart traffic buat lalu lintas, ada security and emergencies, ada home automation. Home automation ada penggunaan air, TV, pintu. Kalau pintu ada kunci, malah kunci Barbie juga tuh. Produknya Barbie rata-rata buat jadi ada merek namanya Barbie itu buat produk-produk buat rumah tuh, ada kunci kalau Bapak pakai CCTV gitu ya. Ada smart mall, ada retail, ada smart agriculture sama smart environment. Oh ya. Ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 Internet of Things yang bisa diterapkan dalam bidang-bidang lainnya. Gitu. Nah, kemudian ini adalah manfaat dari Internet of Things. Apa nggak sih manfaatnya? Pertama nih, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Ya iyalah pasti. Nunggu tempat sampah, apa kalau harus kontrol tiap hari kan susah ya tuh tukang sampah. Kalau udah sampahnya penuh langsung dia datang kan lebih enak. Kemudian yang kedua, kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun berada. Jadi kita bisa ngedeteksi, ya tadi yang Bapak jelasin di CCTV Bapak ya kan, dimanapun berada kita bisa akses CCTV. Contoh sederhana lainnya nih, kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas karena kulkas sudah ada sensor atau modul IoT yang memberitahukan kita melalui SMS ke smartphone bahwa ada bahan makanan yang habis tuh. Kalau kalian pakai kulkas yang udah smart ya. Jadi ketika ada bahan makanan yang udah habis langsung ngasih tahu gitu, entah ke handphone atau kemana dia ngasih tahu ada yang habis. Kemudian kekurangannya, ada kekurangannya, ada kekurangannya nih, keamanan. Nah, ini keamanannya udah pasti ya, karena dia internet pasti keamanannya ini nih ya, membuat pengguna terpapar berbagai jenis penyerang. Penyerang di sini maksudnya bukan serang sama apa, bukan ya, tapi hacker ya, yang pasti karena keamanannya ya namanya juga pakai internet ya. Privasi, kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Jadi mohon maaf nih privasi, takutnya ya namanya udah tahun sekarang ya, privasi kalian atau ada gambar-gambar atau ada video atau gimana bisa tersebar luas. Tapi makanya mungkin digunakan apa ya, kalian harus disiplin dalam penggunaan yang namanya IoT atau Internet of Things. Kompleksitas. Kompleksitas ini artinya apa sih? Kompleksitas ini artinya rumit. Nah, biasanya buat bapak-bapak nih yang udah mungkin bapak-bapak ibu-ibu kalian, aduh, nyetingnya maksudnya rumit tuh nyetingnya. Nyeting CCTV-nya rumit ya bapak tuh udah apa? Kan harus disetting, harus connect WiFi itu mungkin dari beberapa orang beberapa orang apa
bilang itu rumit. Nah, gitu. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Nah, banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Nah, mereka khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Maksudnya gimana sih? Fleksibilitas jadi gini, kalau Bapak nih kan jadi Bapak punya macam-macam nih aplikasinya nih. Contoh, kalau untuk CCTV aja untuk dalam rumah, untuk indoor, Bapak punya Bardi sama S-Vis. Nih, Bardi sama S-Vis. Bapak punya kamera indoor dua. Dan di luar ada kamera MyCam nih, yang ini nih logonya nih, yang MyCam ya. Ada MyCam buat perumahan. Yang dikhawatirkan adalah ini, takutnya diinstalnya banyak, malah bertentangan, konflik, malah bentrok sistemnya. Bisa jadi, bisa, namanya juga aplikasi. Nah, ini yang ditakutkan atau kekurangan dari Internet of Things. Tapi tenang aja, dengan waktu yang berjalan, siapa tahu teknologi jadi semakin baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tugas. Tugasnya mudah sekali ya. Jadi kalian tinggal ambil pakai pakai kertas aja, sorry. Pakai kertas aja, boleh kertas lembar atau kertas HVS, boleh minta sama Pak Yudo. Nanti dikumpulinnya di ruangannya Bapak ya di lantai 3. Bapak insya Allah hari Rabu udah ada. Nah, dikumpulinnya di lantai 3. Pertanyaannya adalah catat pertanyaannya nih. Pertanyaan dan jawabannya semua ada di video Bapak. Yang pertama, udah pasti. Apa itu Internet of Things? Nih, Bapak nunjuk ke ini. Nih, apa itu Internet of Things? Ditulis nih. Internet of Things adalah suatu konsep bla 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 melalui jaringan internet. Nah, gitu. Nomor 2, Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu, nah, nggak diulang ya. Nomor 2, Internet of Things terdiri dari dua bagian, yaitu, kemudian tuliskan 3. Ini nomor tiga, tuliskan 3 elemen utama dari IoT. Nomor 3, tuliskan 3 elemen utama dari namanya IoT atau Internet of Things. Keempat nih macam-macam nih jawabannya nih. Ya. Enggak, yang nomor 4 jawabannya 1. Nah, ntar dulu Bapak milih yang mana ini aja nih. Nomor 4. Sebutkan cara kerja dari konsep CCTV. Nah, sebutkan cara kerja CCTV nih, Internet of Things yang CCTV. Cara kerjanya gimana? Nah, ini tinggal ditulis aja nih, Bahkan bila terjadi kecelakaan, CCTV di jalan dapat mendeteksi adanya kecelakaan. Nah, cara kerjanya kamu tulis. CCTV melaporkan kecelakaan. Nih, ini kan ada gambarnya nih. Kamu gambar juga nih. Jadi ceritanya nih CCTV nggak perlu kayak gini juga gambarnya. CCTV ceritanya ngeliat kecelakaan. Terus CCTV melaporkan kecelakaan kan. Kemudian nih alurnya ke sini. CCTV-nya melaporkan kecelakaan, memanggil ambulan. Terus yang ketiga adalah, ini apa nih? Nah, ambulannya datang buat nganterin ke rumah sakit. Ini digambar aja nih, 3 poin. 1, 2, sama yang ini nih, 3 ya. Kemudian ditulis nih, bahkan CCTV di jalan raya, nggak usah bahkan bila terjadi kecelakaan ya. CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan. Jadi yang nomor 4 nih, cara kerja CCTV yang Internet of Things. Soalnya gini deh, sebutkan cara kerja Internet of Things, titik 2, CCTV. Nah, kamu gambar dulu nih 3 gambar ini, 1, 2, 3 nih. Ya, ceritanya CCTV ngelihat kecelakaan, CCTV memanggil ambulan, terus yang ketiga ambulannya datang. Kemudian ditulis nih, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan. Gitu ya. Kemudian ini nggak usah. Nah, yang nomor 5, sebutkan 8 penerapan Internet of Things di bidang lainnya. Sebutkan 8 penerapan Internet of Things di bidang lainnya. Kemudian, nomor 6, sebutkan 2 manfaat dari Internet of Things. Ya,
dua manfaat dari Internet of Things. Kemudian yang nomor 7, sebutkan 4 kekurangan dari Internet of Things ya. Sebutkan 4 kekurangan dari dari Internet of Things, terus dijelasin. Nggak usah kata per kata, diringkas aja nih. Keamanan apa gitu, diringkas aja ya. Gitu. Jadi ada 7 soal, 7 pertanyaan. Ya, jawabannya ada di penjelasan Bapak. Selamat mengerjakan dan seperti biasa nanti taruh di ruangan Bapak. Ya, maaf ya belum bisa ketemu kalian dan untuk mengajar ya. Terima kasih. Kita ketemu Mbak, masuk angin. Kita ketemu lagi di mata pelajaran Bapak berikutnya. Terima kasih.